Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang berjumpa kembali dengan Anda sekalian. Saya Bambang Edi Susianto dari Bulan Sabit Merah Indonesia, Daerah Istimewa Yogyakarta, akan kembali melanjutkan tips sehat dan bahagia saya A sampai Z, kali ini sampai pada G, H, dan I. Pertama G ya. G itu adalah gembira. Saya menyarankan agar kita semua tidak pernah kehilangan kegembiraan, supaya kita tetap sehat dan bahagia. Ya, tidak pernah kehilangan kegembiraan apapun yang terjadi. Sisakan sedikit kegembiraan walaupun kita dalam keadaan sedih. Ya, dalam keadaan sedih, ada musibah, tetap sisakan kegembiraan. Jangan sampai ada kita kehilangan kegembiraan itu. Ketika kita sedang sakit, Anda sedang sakit, tetaplah bergembira. Sebaliknya, pada sisi yang lain, saya ingin sampaikan juga pada saudara sekalian bahwa kita sebagai orang yang menengok orang sakit misalnya, maka tugas kita adalah membuat yang sakit menjadi gembira. Tugas kita adalah menghibur pasien, menghibur orang yang sakit, termasuk dokter, perawat. Silakan, ketika mengunjungi klien Anda, klien kita, pasien kita, ingat tugas kita adalah menggembirakan. Jangan sampai mereka kehilangan kegembiraan. Mungkin di antara kita beberapa waktu yang lalu sudah pernah nonton ada satu video yang menggambarkan seorang perawat dan bahkan juga dokter ketika masuk ke ICU, masuk ke ruang perawatan hemodialisis, cuci darah untuk penyakit gagal ginjal. Penyakit gagal ginjal itu begitu masuk lalu ngajak penontonnya, mengajak pasiennya untuk bergoyang, berjoget. Saya nonton sendiri, bahkan pasien yang pakai alat bantu nafas pun bergoyang-goyang itu. Tujuannya tentu untuk menghilangkan sedih sampai dengan muncullah kegembiraan. Tentu tidak harus seperti itu. Tidak harus seperti itu. Saya pun tidak mempraktekkan seperti itu. Menghibur pasien, menghibur orang yang sakit bisa kita lakukan dengan memberikan kabar yang baik, memberikan cerita-cerita, dan termasuk memberi informasi bahwa kalau kita sakit dan kita sabar, maka sebagian dosa kita akan diampuni oleh Allah, digugurkan oleh Allah. Nah, itu termasuk bagian dari menghibur, menghilangkan rasa gundah gaulana, rasa duka pasien atau orang yang sakit. Sehingga tugas kita untuk menghibur itu caranya adalah seperti itu. Itu sekaligus mengedukasi ya. Jadi memberikan kabar gembira agar tidak kehilangan kegembiraan. Karena kegembiraan itu adalah bagian dari obat. Lalu yang kedua adalah H, supaya sehat dan bahagia. Nah, ini H adalah hindari zat-zat yang merugikan diri kita sendiri. Mulai dari makanan, kita mulai selektif. Kita pilih makanan yang menyehatkan. Bukankah Allah dan Rasulullah itu mengajarkan pada kita bahwa tidak hanya makanan yang halal yang harusnya kita konsumsi, namun juga halalan thayyiban, yaitu makanan yang halal juga baik. Baik itu bergizi, berkualitas. Maka hindarilah yang tidak bergizi, yang tidak berkualitas, apalagi yang merugikan. Misalnya, maaf ya, rokok, tembakau itu sudah diketahui oleh berbagai macam penelitian, berbagai macam bukti bahwa rokok itu merugikan. Maka hindarilah merokok. Minuman keras, minuman yang mengandung alkohol, yang semua itu mungkin ada manfaatnya, tapi kata Allah, manfaatnya sedikit tapi dosanya lebih besar. Dosa itu kalau dalam bahasa kesehatan juga akan berarti dampak buruk pada tubuh kita. Mengapa dikatakan dosa? Karena kita menyanyiakan tubuh kita. Kita diberi Allah sebagai amanah tubuh yang sehat. Kita mengonsumsi, naudzubillah, mengonsumsi alkohol misalnya, itu merusak, merugikan.
menghancurkan saraf-saraf kita, merusak hati kita, pembuluh darah kita rusak, jantung kita rusak akibat konsumsi alkohol. Maka itu dikatakan dosa juga. Dosa kita adalah melanggar larangan Allah dan juga menghancurkan tubuh kita yang menjadi amanah oleh Allah SWT, supaya kita jaga, supaya kesehatannya kita jaga. Maka tips saya adalah hindarilah makanan, minuman, dan zat-zat yang merugikan diri kita. Saya ingatkan, jangan sampai anak-anak kita yang muda ikut terpengaruh, ikut mengonsumsi rokok elektrik atau elektronik itu juga merugikan dan juga bahkan berbahaya. Vape yang lagi ngetren, ya tumbuhnya aneka macam rumah vape dan sebagainya. Bahkan maaf, ada yang menyebut dirinya dokter vape. Itu adalah sesuatu yang sangat menjebak, sesuatu yang merugikan, yang merusak pandangan, ya, seolah-olah itu hal yang baik, dokter vape, padahal itu sesuatu yang sangat merugikan. Hindari itu semua agar kita lebih sehat dan lebih bahagia. Lalu I yang tips hari ini terakhir adalah GHI. I itu adalah irama sirkadian. Nah, saya ingatkan kepada kita sekalian, mari kita lebih memperhatikan dan mempelajari kembali irama sirkadian. Irama sirkadian itu adalah jam biologis. Kita itu sebaiknya punya jam biologis atau pola hidup yang sesuai dengan jam biologis yang teratur. Dalam irama sirkadian itu sudah diketahui bahwa misalnya beberapa hormon yang baik itu diproduksi mulai jam 9 malam sampai jam 8 pagi. Itulah saat-saat yang baik untuk tidur. Maka istirahat juga jangan terlalu malam. Kita ada pengetahuan juga tentang bagaimana olahraga yang baik. Para ahli olahraga mengatakan olahraga siang, pagi atau sore sama-sama baiknya. Tapi kalau kita lihat dari jam biologis, terutama untuk orang yang memang sudah pernah punya penyakit masalah hipertensi dan penyakit jantung, olahraga sore justru lebih bagus, bukan pagi hari. Ini adalah sebagian contoh saja bagaimana kita memperhatikan irama sirkadian itu agar kita menjadi lebih sehat dan lebih bahagia. Bukankah Allah juga mengatakan, telah kami ciptakan siang untuk bekerja dan kami ciptakan malam untuk beristirahat. Maka gunakan malam kita untuk beristirahat secukupnya. Lalu pada saat kita bangun, misalnya jam 3 pagi bangun untuk sholat tahajud, silakan. Karena irama sirkadian memang menyarankan, tapi ini tinjauan kesehatan ya, mengatakan bahwa tidur yang paling lelap itu adalah jam 2 pagi. Maka kalau saya nyoba nyocokkan ini dengan pola tidur dan pola bangun yang mau tahajud, secara ilmu kesehatan dapat saya sampaikan bahwa sebaiknya untuk bangun malam itu di atas jam 2. Karena jam 2 adalah jam tidur yang paling dalam, yang paling bagus dampaknya untuk kesehatan, termasuk untuk menjaga kelangsingan tubuh kita. Jadi kalau terlalu banyak begadang justru bisa menjadi obesitas. Maka ketemunya irama sirkadian dengan pola ibadah adalah kita tidur awal seperti disunahkan Nabi jam 9, setengah 10, lalu bangun di atas jam 2, jangan jam 2. Bangun itu jam sholat itu kira-kira setengah 3 atau jam 3 itu sudah cukup, secara kesehatan sudah cukup tidurnya. Lalu kalau mau puasa, maka dianjurkan puasa itu justru mendekati jam 4 menurut ilmu sirkadian. Cocok, Rasul mengatakan bahwa yang terbaik sahur itu adalah di akhir waktu. Jadi saya kira sudah cukup indah bertemunya antara ajaran ilmu kesehatan, irama sirkadian khususnya ini, dengan ajaran sunnah Nabi Muhammad SAW. Maka sebagai penutup, mari kita ingatkan kembali, tips saya kali ini adalah GHI. G, jangan pernah kehilangan kegembiraan dalam keadaan apapun juga, termasuk tugas kita menghibur orang yang sakit agar tetap bergembira. H itu adalah hindari makanan, minuman, dan zat yang merugikan. Dan I adalah mari kita ikuti irama sirkadian agar lebih sehat dan lebih berbahagia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.